Kita kembali ke medan peperangan. Dari sana tampak debu mengepul dan mengaburkan warna-warna langit nan cerah. Derap langkah kuda terdengar berirama, irama kekalahan. Bala tentara kabilah Qotibiyah kembali ke kampung halaman mereka dengan membawa kabar kekalahan. Hati mereka menanggung aib dan menahan aib sebagai orang yang kalah. Laila sedih mendengar cerita ayahandanya, tetapi tidak ada yang mengerti. Apakah ia sedih disebabkan oleh kabilahnya menanggung aib kekalahan, atau saat kebebasan yang ia tunggu dan ternyata tidak terwujud. Ia memang berharap Majnun bisa membebaskan dirinya dari belenggu kabilahnya. Demikian juga ia tidak berharap kabilahnya menanggung malu. Gadis itu berusaha mendengarkan nasihat dari ayahnya. Butir-butir kepedihan mengalir bersama kata-kata lelaki tua yang gagah dan kalah. Butir-butir kepedihan mengalir bersama kata-kata lelaki tua yang gagal dan kalah dalam medan pertempuran. Tetapi jiwa Laila pun masih terikat oleh Majnun. Kata-kata bijak yang dialirkan bersama darah tidak dapat mengubah pendiriannya. Hanya Majnun yang sanggup memenuhi mimpi-mimpinya. Sejak peperangan yang menyakitkan tersebut, kabilah Qotibiyah senantiasa memandang Laila dengan marah. Ia dianggap sebagai penyebab peperangan berkecamuk, gadis yang menyebabkan sanak kerabat dan handai tolan mereka syahid di medan laga. Laila menjadi kian dikucilkan, dicela, putus asa sendiri dan tanpa semangat. Kini harapan bahagia sudah pupus dan hatinya hancur binasa. Waktu terus berlalu meninggalkan badai yang menerjang dan mengikis kecantikan wajah rupawan. Namun selamanya mawar senantiasa memancarkan bau harum. Kecantikannya menjadi buah bibir yang mengagumkan. Budi bahasanya menjadi harapan. Sekarang Laila sudah menjadi gadis yang matang dan siap disunting. Banyak pemuda dari keturunan Ningrat menghampiri Laila untuk melamar. Para peminang dengan berbagai kelebihannya yang mereka punya datang dan menunggu dengan tidak sabar. Kepada siapa ayah Laila menyerahkan kristal yang senantiasa dijaga dengan penuh perhatian tersebut. Pesona Laila membakar jiwa pemuda. Ia laksana bunga yang bisa dicintai oleh semua orang. Namun ia tak bisa menentukan pilihan. Jika ia memilih salah seorang, ia berarti sudah menyakiti hati yang lain. Di hadapan para peminang, ia senantiasa menampakkan raut muka nan ceria, gembira, tersenyum, walaupun hatinya hancur binasa. Mawar menebarkan harum semerbak mewangi. Di antara pesona keindahan, ia juga menyimpan duri yang dapat melukai orang yang berusaha mendekat. Duri tersebut bisa menyebabkan bara api cinta, lalu berubah menjadi kekecewaan. Ayahanda Laila tak hendak membiarkan keluarganya senantiasa dihina. Ia juga tidak menghendaki Laila diterpa oleh kesedihan yang tiada henti. Sudah saatnya ia menentukan pilihan dan memutuskan pemuda yang cocok untuk menjadi pendamping Laila.
Bukankah ia sudah berjanji untuk menikahkan putrinya dengan Ibnu Salam? Kini Ibnu Salam hadir dan menagih janji dengan membawa mahar yang tidak terkira banyaknya. Ia memberi hadiah pada Laila pakaian yang dibordir dengan manik-manik dari permata. Juga beberapa pakaian yang disulam dengan sutra dan emas, kilauan intan emas permata, mutiara dan batu mutiara yang menarik pandangan dipersembahkan. Unta-unta pilihan dan kuda-kuda dari keturunan terbaik diberikan. Semua itu dikirimkan Ibnu Salam melalui utusannya. Ia berharap kali ini keinginannya untuk mempersunting Laila tidak menemui ganjalan. Setiba di kabilah Qotibiyah dan mempersembahkan semua hadiah tersebut, sang utusan beruluk salam lalu berkata, "Kami utusan dari seorang pemuda terhormat, dibanggakan oleh orang Yaman. Keberaniannya laksana seekor singa, kuat ibarat sepasukan prajurit, kekayaannya berlimpah. Keberaniannya tiada tanding, senantiasa menang di kancah peperangan. Mintalah darah kepadanya, maka ia akan alirkan dari tangannya sendiri. Mintalah emas kepadanya, maka ia akan menaburkan permata laksana menabur pasir. Manusia dihargai karena ucapannya. Janji merupakan janji, akan tetap ditagih meskipun kiamat tiba. Hari ini kami datang pada Tuhan untuk menyambung silaturahmi, sekaligus menagih janji yang pernah Tuhan ucapkan. Ucapan janji tersebut juga disaksikan oleh para malaikat. Melihat persembahan dan mendengar tutur kata utusan Ibnu Salam, terutama memegang janji yang pernah ia ucapkan, tidak ada lagi kebimbangan pada diri ayahanda Laila. Apalagi yang harus ditunggu? Bukankah Ibnu Salam berasal dari keturunan terhormat? Maka tanpa berpikir panjang dan membuang waktu lagi, ia segera memberi jawaban. Kemudian ayahanda Laila dengan utusan Ibnu Salam menentukan waktu pernikahan. Waktu pernikahan yang sudah disepakati telah tiba. Upacara pernikahan yang meriah diselenggarakan. Genderang, seruling, dan rebana mendayu dan melengking memeriahkan pesta. Setiap mata yang menyaksikan larut dalam kesenangan, turut menyanyi, menari, dan bergembira. Pesta perkawinan tersebut laksana banjir yang menghanyutkan luka dan aib. Terhapus sudah kenangan pahit peperangan di medan pertempuran akibat kekalahan yang memalukan dan menyakitkan. Di antara hiruk pikuk kegembiraan para tamu, sanak keluarga, sahabat dan kerabat, Laila duduk menyendiri. Raut mukanya memancarkan duka, sorot matanya menampakkan kepasrahan. Desah ketakberdayaan pun terdengar dari hela nafasnya. Seakan awan hitam sedang menutupi parasnya nan lembut. Dadanya bergejolak oleh beban berat. Setitik air mata menetes dari matanya nan jernih. Laila laksana pohon dengan daun-daunnya yang layu dan jatuh dalam pelukan debu. Ia tak mampu merasakan kegembiraan yang ada di depannya. Bahkan untuk berpura-pura pun saja ia tidak sanggup lagi. Laila teringat nasib kekasihnya, Majnun. Ya, hanya Majnun seorang yang memenuhi rongga hatinya. Tidak ada setitik pun ruang yang tersisa untuk orang lain. Hatinya sudah terkunci rapat. Majnunlah yang memegang anak kuncinya.
Gadis itu pun berjanji, hanya Majnun yang bisa memiliki hati dan cintanya. Sekuat tenaga ia akan menjaga tubuh dan hatinya. Ia tak menghendaki dunia menuduhnya sebagai pengkhianat. Tidak, ia sangat mustahil. Ia sangat mustahil mengkhianati cinta. Ia tidak ingin mengabaikan pengorbanan Kais. Mempelai putra Ibnu Salam tampak gembira. Raut mukanya berseri-seri bagai mentari pagi. Matanya bersinar dan dari bibirnya senantiasa tersirat senyum. Ruang hatinya amat berbeda dengan ruang hati Laila. Pengantin putri, senyum kemenangan terlihat jelas di wajahnya. Balai dan singgasana emas disiapkan agar Laila bisa beristirahat. Namun apalah artinya perhatian nan lembut dan limpahan kemewahan jika keputusasaan, derita dan sengsara masih tetap bersemayam dalam dada Laila. Seusai pesta, kedua mempelai masuk ke peraduan. Hati Ibnu Salam diliputi kebahagiaan seakan mampu merengkuh semua kebahagiaan yang dianugerahkan langit pada bumi. Di hatinya tidak ada lagi kebimbangan dan sah wasangka. Merpati tersebut berada dalam merengkuhannya. Ketika Ibnu Salam berganti pakaian, Laila segera merebahkan badannya di tempat tidur, tetapi jiwanya entah mengembara kemana. Air matanya yang sejak tadi ia tahan sekarang seperti hujan membasahi pipinya yang kemerahan. Sesaat kemudian Ibnu Salam segera menyusul ke tempat tidur. Ia melihat Laila menampakkan punggung dan membelakangi dirinya. Ibnu Salam mencoba menyapa Laila dengan lembut, tapi istrinya tak menjawab sepatah kata pun. Hanya isak tangisnya yang ia dengar. Dengan sabar ia dekati Laila dan berusaha mencari tahu atas sikap yang Laila tunjukkan. Sesaat kemudian Laila bangkit dan duduk di pojok yang berseberangan dengan suaminya. Sebenarnya lelaki tersebut merasa tersinggung, harga dirinya tertampar, namun kecintaannya pada istrinya membuatnya dapat bersabar. Dengan suara menyayat dan terdengar lebih menyedihkan dari sangkakala maut, Laila berucap, "Apakah engkau berharap bisa memilikiku? Wahai Tuan, sadarilah, perkawinan ini merupakan keinginan ayahandaku, bukan keinginanku sendiri. Sedikit pun aku tidak berharap untuk melakukan perbuatan yang aku benci. Aku tak ingin menjadi seorang pengkhianat. Daripada melakukan tindakan yang aku benci, lebih baik darahku menodai pedangmu. Saya tidak mau mengkhianati cintaku. Aku pun tak sudih mengotori jiwaku hingga noda hitam akan melekat di keningku. Duhai Tuan, janganlah engkau membahayakan dan berusaha untuk mendapatkan sebuah hati yang ditakdirkan bergelimang penderitaan. Dalam hati ini sudah terukir satu nama. Ia tak bisa digantikan oleh apa dan siapapun. Walaupun emas dan permata ditaburkan untuk menyilaukan pandangan mata, namun jiwa yang penuh cinta tidak akan pernah terlena oleh kemewahan duniawi. Mendengar ucapan Laila, seketika itu juga harapan dan kebahagiaan Ibnu Salam memudar. Harapan dan mimpi indah yang ia siram dan pupuk selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping. Ia berusaha memahami apa yang sedang berkecamuk dalam hati Laila istrinya.
sembari berharap perjalanan waktu akan memberikan kebahagiaan padanya. Dengan kebesaran jiwa sebagai seorang bangsawan, Ibnu Salam berjanji akan menunggu hingga perasaan Laila berpaling padanya. Ia tidak akan mendekati Laila. Ia juga akan menjaga agar rahasia di antara mereka tidak diketahui orang lain.